Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Mbak Diah, untuk Iya, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Pak, dan seputar dunia keuangan di kampus. Seperti podcast dan diskusi kita sebelumnya, mungkin kali ini kita akan sedikit mengupas tentang apa ya, salah satu yang menjadi kegalauan kalau saya nyebutnya itu. Kegalauan dari para user atau kampus yang memanfaatkan sistem informasi khususnya untuk perencanaan dan keuangan atau perencanaan anggaran dan proses perbendaharaan mereka. Salah satunya adalah latar belakangnya selalu ya kayak tadi apa namanya mereka itu was-was lah atau apa ya istilahnya karena kebiasaan kalau manual serba sesuatu itu masih bisa dikiak-kiuk itu kan kayaknya lebih lebih nyaman gitu. Tapi ketika sudah menggunakan sistem kan terkadang mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi, ada sesuatu yang kemudian menjadi tidak atau kurang nyaman. Tapi memang ini menjadi tantangan buat pengelola kampus, pimpinan ya mau tidak mau sistem memang harus bisa mengatasi masalah-masalah seperti tadi. Selain untuk membuat tata kelolanya menjadi lebih baik, yang pasti sistem informasi juga akan membuat pimpinan menjadi lebih yakin dan bisa membuat keputusan yang lebih presisi. Baik, mungkin kalau boleh Mbak Dia cerita Mhm. juga mungkin apa sih yang menjadi masalah umum lah yang di kampus gitu. Kalau Mhm. tadi kan kekhawatiran itu muncul, kira-kira itu benar apa enggak maksudnya, Iya. terkonfirmasi apa enggak menurut. Nah, tadi kan saya cuma ngarang aja. Ya, Pak. Jadi kalau curhatnya teman-teman di kampus itu, apa namanya, kalau teman-teman di unit kerja belum terbiasa bermimpi besok itu mereka mau mengadakan apa aja, kegiatan apa saja, kayak gitu. Nah, kadang tuh jadi unit kerja ya simpelnya kalau misalkan manual, kalau Excel kan tinggal copy paste terus naikin berapa persen gitu ya, Pak. Nah, terus akhirnya ketika di tahun tersebut ternyata ada kegiatan, "Oh, saya mau kegiatan ini," dan ternyata itu nggak terencana, kayak gitu. Oke. Nah, itu jadi kebingungan seperti itu tuh yang kadang ada kekhawatiran dari unit kerja kalau misalkan pakai sistem, nanti bisa nggak saya masukin kegiatan yang semacam tiba-tiba seperti itu, Pak. Nah, kayak gitu curhatnya. Kebanyakan sih seperti itu. Kegiatan dadakan gitu ya. Mhm. Yang sebelumnya tidak terpikirkan gitu karena ya itu tadi, mungkin karena ya nggak bisa disalahin juga sih, mungkin karena terbiasanya seperti itu jadi terbawa turun-temurun copy paste terus naikin berapa persen, copy paste terus naikin berapa persen, Hmm. sehingga mereka belum bisa, apa namanya, benar-benar menyusun, "Oh besok saya butuh kegiatan ini nih, butuh kegiatan ini," kayak gitu. Jadi ada aja kelewatan kegiatan yang belum teranggarkan. Kayak gitu. Oke. Itu sih salah satu yang sering dicurhatin sama teman-teman kampus, Pak. Hmm. Berarti memang benar adanya ya bahwasanya apa namanya kegiatan-kegiatan dadakan, praktek-praktek memanfaatkan pagu masa lalu istilahnya pagu sebelumnya kemudian Mhm. ya wis lah kadang juga wayangan cuma semalam dua malam. Iya. Kemudian nanti ketika ada revisi ya sudahlah dijalani aja kan seperti itu. Nah ini tadi istilahnya Mbak Dia bagus sih, maksudnya orang kita itu jarang mau bermimpi gitu, memprediksi besok mau ada kegiatan apa, kegiatan apa namanya di kampus yang seperti apa. Mhm. Ya, Mhm. mungkin karena kesibukan ya kita nggak kemudian ngarani atau menjudge mereka itu tidak mau Mhm. apa namanya, berpikir lebih keras, tapi faktanya memang biasanya aktivitas itu memang melelahkan kalau di Betul. kampus, seperti itu.
Lalu kira-kira apa sarannya gitu, Mbak? Kalau ya kekhawatiran tadi itu atau Mhm. praktek-praktek kayak tadi itu kira-kira apa saran dari expert nih untuk Sebenarnya sih teman-teman unit kerja harus pelan-pelan merubah budaya kerja itu sih Pak Nang. Jadi mmm, ya apa, ya walaupun mungkin lebih lebih kerja keras lagi seperti Pak Nang bilang tadi, lebih kerja keras lagi karena harus mikirin, "Oh besok, apa namanya, saya butuh kegiatan ini," dan akhirnya wayangannya jadi lebih lama lagi lemburnya, kayak gitu. Tapi itu memang harus apa ya, mulai dari sekarang sih supaya nanti, nggak revisi-revisi itu jadi minimal kayak gitu, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang, sifatnya dadakan-dadakan seperti itu. Gitu sih Pak Anung, jadi memang teman-teman dari unit kerja juga harus apa ya, diajarin untuk diajak untuk, "Ayo kamu mau kegiatan apa aja?" Kayak gitu. mmm, ya tapi Nggak memang ya mungkin mungkin memang ini ya, apa namanya, sistem itu memang harusnya atau sistem informasi atau teknologi memang harusnya membuat nyaman, eee, apa ya, para pihak gitulah, ya. mhm mhm. Membuat nyaman, tapi ya mungkin kita juga harus mengedukasi user. Mhm Kadang kan, eee, kalau bahasanya apa namanya, dunia security itu kan biasanya kenyamanan itu bertolak belakang dengan keamanan gitu. iya, Ya kayak tadi kan kalau kita main tembak istilahnya kan itu sebenarnya kan nggak aman secara anggaran gitu, tapi mhm, nyaman bagi mereka gitu. iya, betul Begitu Pak Nang. sebaliknya kalau dibuat, kurang nyaman lah, bukannya nggak nyaman sebenarnya. Mhm Karena nyaman nggak nyaman itu kalau nanti sudah mulai dijalankan oleh operator, oleh kampus, saya pikir, mereka akan mulai menikmati itu gitu. mhm Artinya ya kayak tadi lah, kalau mau meleset ya nggak terlalu jauh gitu, membuat prediksi kegiatan, perencanaannya lebih agak, bukan fleksibel juga, tapi ya memang sesuai dengan, agenda tahunan dari kampus gitu. Karena seringkali, basis kawan-kawan di kampus itu kan basis, penganggaran berbasis kulino, apa ya, mhm kebiasaan gitu. Oh, biasanya kayak gini gitu. Jadi, celah inovasi itu jadi nggak ada gitu, seolah-olah rutinitas saja, proses KBM, penelitian, pengabdian masyarakat. Ya memang tridharma perguruan tinggi, tapi mungkin kalau kreativitas itu dimunculkan kan akan tercermin dari sistem perencanaannya. mhm, Nah, betul betul. peran peran sistem sendiri kalau mungkin Mbak Mhm Dia nanti bisa tunjukkan, sampel aja lah ya, mhm nggak apa-apa dari kampus mana, toh ini kan juga kita berbagi, bukan kemudian ingin membuat atau apa ya, mendiskreditkan mhm salah satu atau salah 2 pelanggan kita. Tapi nanti mungkin butuh dicontohkan saja sih Mbak mhm Dia, gambaran bagaimana proses revisi pada prinsipnya mhm. itu masih bisa dilakukan selama itu memang masih dalam satu koridor perencanaan dan proses perbendaharaan yang baik dan Baik, benar lah, iya, sederhananya kayak gitu. Karena kalau nggak bisa ya nanti akan menjadi kaku dan tentunya sistem fungsinya bukan untuk kaku-kakuan, tapi iya, memang sistem fungsinya untuk menata supaya lebih baik, supaya tata kelolanya juga lebih baik, dan orang-orangnya juga jauh lebih teratur. Yang nanti efeknya tentu ke, eee, apa ya, kalau bahasa ini good corporate governance lah. Jadi GCG-nya itu bagus lah, good campus governance, mhm. sama aja GCG gitu. Nah, Mhm, misal itu, mungkin Mbak Dia ada contoh yang bisa ditunjukkan supaya ada gambaran juga bahwasanya iya, sistem itu yang enggak yang kaku, "Oh, mhm, kalau pakai sistem udah bisa revisi, Pak. Pokoknya apa yang direncanakan ya harus direalisasikan." Kan nggak seperti itu juga mhm, gitu. betul betul betul, Pak Nang. Nah, ini mungkin saya cerita, apa namanya, dari transaksi SPBI dulu ya. Jadi ketika ketika teman-teman unit kerja itu mau mencairkan belanjanya, itu memang di sini nggak mereka pasti akan bertanya, "Mbak, kalau misalkan nanti ada tambahan kegiatan baru yang tadi tuh gimana?" Itu kadang trigger pertanyaan dari mereka dan kekhawatiran mereka menggunakan sistem tuh berawal dari sini, Pak Nang. Hmm, Karena di sini sudah langsung, muncul. tersedia kegiatan anggarannya. "Duh, Mbak, nanti kalau tiba-tiba
saya butuh ada perjalanan dinas kayak gitu. Itu kan di situ nggak ada, terus gimana Mbak? Kayak gitu. Itu sering banget ditanya Pak, dan itu yang jadi kadang, wah kalau pakai sistem kok jadi tambah susah kayak gitu. Nah, sebenarnya itu terjawab di sini, di revisi anggaran, adjustment anggaran. Jadi kalau misalkan nanti misal contoh nih ada kegiatan dadakan, apa namanya, sebelumnya tidak teranggarkan, itu teman-teman operator sebenarnya bisa bikin kamarnya dulu, Oke, kayak gini kamar. bikin kamarnya, bikin pagunya. Misalkan, oh ternyata ada kebutuhan IT mendadak di tahun ini, kita bikin dulu aja kamarnya, pagunya nol, kayak gini nih, Hmm, pagunya nol. Nah, nanti ketika sudah masanya revisi, baru di bagian revisi ini, kita bisa lakukan revisi di sini. oke. Oh, Nah, ini kan sudah kelihatan nih kamarnya tadi, si pagu yang mau ditambahkan atau kegiatan dadakan yang tadi. Nah, Ya, ini kita tinggal isi aja. Oh, ada penambahan penambahan, pagu anggaran misalkan sebesar 100 juta. Ini saya contohkan seperti ini, penambahan anggaran. Kita simpan. Nah, seperti ini. Historinya bisa kelihatan juga. Nah, ini kan bisa kelihatan nih, di sini ada revisinya berapa kali, jadi teman-teman operator juga mau melakukan revisi bisa berkali-kali dan historinya tercatat di sini, sudah berapa kali melakukan revisi. Nah, ini historinya ada di sini. Nominal atau pagu awalnya nol berarti artinya menandakan bahwa pagu ini, sebelumnya tidak terencana di saat tahun perencanaan, saat membuat anggaran sebelumnya. Nah, ternyata ada revisi di tahun realisasi hmm, sebesar 100 juta kayak gitu. Ini ya. keterangannya juga bisa kelihatan, gitu. Nah, ini nanti di menu pagu anggaran sudah langsung terisi pagunya, Oke. seperti ini Pak Nang. Dan nanti proses ke belakangnya sama ya, maksudnya Mhm, langsung bisa dipakai untuk belanja, untuk SPJ kayak gitu aja mhm ya mhm ceritanya. mhm. Jadi memang ya nggak perlu khawatir, cuma, ya itu tadi, sebaiknya sih memang diminimalisir proses-proses revisi seperti ini, karena juga jadi catatan juga sebenarnya kan. Ya. Mhm. Ini berarti tadi, tambah ini apa ini? Ini berarti untuk menambah ini ya, Mhm. menambah kegiatan, apa, mata anggaran ya? Iya, betul betul betul. Jadi ketika nanti kalau ada kegiatan yang mendadak, nggak ada sebelumnya, tambahnya di sini. Untuk unit tahun anggaran mana, unit kerjanya siapa, ini kita pilih di sini, kemudian program kegiatannya, sampai ke komponennya nanti. Nah, ini saya contohin. Ini mohon maaf ya Pak, jadi, tidak selaras mungkin output dan komponennya, Eee, karena untuk contoh aja. Nah, ini misalkan ya, ini saya misalkan saja. Sumber dananya bisa dipilih juga, kemudian ini disetujui atau tidak, artinya, pagu ini sudah bisa dibelanjakan atau belum. ya, Kalau belum, ini nggak usah dicentang, tapi kalau misalkan sudah bisa dibelanjakan, ini disetujui. Nah, kalau misalkan dia adalah pagu yang baru, maksudnya yang dadakan tadi, ini nominalnya diisi nol saja. Jadi ini untuk buat kamarnya dulu, mhm. gitu. Nah, ini kita simpan. Ya itu berarti yang Nih. disetujui nggak disetujui termasuk apa ya, model-modelnya mirip kayak penganggaran negara yang DIPA di bintang itu ya? Oh iya, betul betul betul, Pak, betul. Jadi kalau yang di Bintang kan biasanya belum boleh dibelanjakan dulu tuh. Oke, Nah, ini nanti teman-teman dari kampus atau dari rektorat bisa dibikin ancek di sini, diantik. Ini artinya berarti pagunya masih berbintang, kayak gitu, oke. dan belum bisa dibelanjakan. Nanti tandanya ada warna merah, ini artinya pagunya masih berbintang. Masih belum bisa dipakai untuk belanja gitu ya? Masih belum bisa dipakai untuk belanja. Ya ya ya. Ya artinya ini dengan apa namanya, tadi nambah pagu, eee, kalau untuk salin pagu itu buat apa itu? Nah, ini salin pagu, Untuk menduplikasi? dari tahun sebelumnya. Oke. Ya ya, mungkin sebagai gambaran aja. Berarti kan Mhm. kalau, pusat nanti bagian keuangan tidak perlu lagi, repot-repot ibaratnya membuat, rincian satu persatu lagi, Ya. kira-kira, apa namanya, pagu mereka tahun ini itu akan mengikuti pagu
rincian tahun kemarin dengan Mhm. penyesuaian nominal-nominalnya, Mhm. jadi lebih mudah lah ya. Lebih mudah, Pak, betul. Tidak Jadi tidak input 2 kali lagi. tidak input satu-satu lagi ya. Satu-satu lagi. Ini cuma 4 item kalau yang Iya. Yang kalau realnya bisa ratusan. ya. Dan Pagu ini berarti yang men-setup berarti pusat ya? Iya, Atau bisa? betul. Oke. Artinya Mhm. unit kan tinggal menggunakan saja, nanti setup Pagu anggaran permaknya ini dilakukan oleh pusat gitu ya. Mhm, betul, Pak Nang. Lebih terkontrol dan mereka juga tidak asal-asalan untuk membuat. Lagian kalau memang ini juga didelegasikan sampai ke unit, aku pikir juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Kan toh mereka nanti akan terkontrol oleh pusat, karena ini Iya, sistemnya kan juga terpadu. Tapi kalau baik. secara struktur bisnis proses memang Sebaiknya biasanya ya biasanya Pagu seperti ini yang mengendalikan dari pusat, jadi ya, unit tidak punya kewenangan untuk apa ya, untuk ini apa namanya, men-setup. Jadi, setup, kalau betul. laporan dari Pagu anggarannya ada nggak ini, Mbak? Laporan apa nih maksudnya, Pak Nang? Laporan misal apa, petunjuk operasional kegiatan atau apa, POK itu ya? Modelnya kayak Mmm, Pagu anggaran mungkin ya? Yang oh, laporan coba Pagu ya. anggarannya. Seperti ini sih laporannya. Oh, ini per sumber dana ya. Mhm, sumber dana. Oh, dari sini juga bisa kelihatan ini Mhm, realisasinya berapa, sisanya betul. berapa ya. Ini based on apa ini, program, berarti program besar ya. Program besarnya sampai Kampus ke ini mata anggaran. program kegiatan output. Oke. Ya, artinya dari laporan ini kan juga pusat jadi tahu gitu, maksudnya dari sisi unit kerja mana itu kan filternya bisa dilihat by unit kerja atau Mhm, secara overall satu universitas unit kerja ini itu punya anggaran pagu berapa, kemudian sudah terrealisasi berapa prosentasenya dan dia masih punya saldo berapa, kan akan kelihatan semua dari sini ya. betul, Pak. Controlling, monitoringnya juga jauh lebih mudah seperti itu. Oke, mungkin ini sudah cukup untuk menjawab kegalauan tadi itu. Banyak operator yang galau gitu ya. Iya. Memang memang tantangannya bagi pengelola kampus ketika pemberlakuan teknologi atau sistem informasi yang membuat segala sesuatunya jadi termonitor dengan jelas, kemudian terstruktur, ya beberapa pihak memang menjadi khawatir, itu wajar. Karena biasanya sih saya berbaik sangkanya itu kekhawatirannya bukan masalah jadi kelihatan semua, tapi lebih pada mereka harus belajar sesuatu yang baru. Terkadang kan orang kita itu nek kon sinau meneh suruh belajar lagi itu kayaknya kok kayak rasa-rasen gitu, maksudnya agak ogah-ogahan Kan gitu. ya. Jadi pengennya ya wis biasanya kayak gini juga nggak ada masalah gitu. Ya mbok kayak gini aja terus kan kayak gitu. Tapi organisasi memang harus terus dinamis, Mhm. menyesuaikan kebutuhan para stakeholder baik di internal maupun di eksternal. Oke, Mbak Diah matur nuwun, terima Ya, kasih sami-sami. sekali sudah berbagi lagi tentang kapabilitas keuangan kita atau modul keuangan di rumpun resource management system. Sampai ketemu di diskusi kita yang lainnya dan semoga tetap sehat, tetap bisa berbagi. Saya tutup Mhm. ya. Ya. Siap, Pak Nang, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.